koin kebanggaan anak bangsa, kebanggaannya cawapres. Ya, salah satu cawapres. Ya. Satu-satunya koin kripto yang ada di websitenya Bapepti. Halo Srisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, dan kali ini di podcast kali ini saya kedatangan seorang tamu yang spesial karena ini kita berbicara dunia kripto yang sebenarnya saya itu sebenarnya antara paham dan tidak, tapi saya membawa seorang orang yang memahami dunia kripto, yaitu Bro Yunepto. Halo Bro. Halo, kok. Mantap. Nah, gue kenal dia ini adalah dari Twitternya yang menyinggung masalah DCT. Koin kebanggaan kita semua. Koin kebanggaan anak bangsa. Kebanggaannya cawapres. Ya, salah satu cawapres. Ya. Satu-satunya koin kripto yang ada di websitenya Bapepti. Wah, gila. Keren loh, endorse-nya Bapepti, legal. Labelnya cukup besar ya di situ. Iya, ya. makanya ini menarik ini ya. Nah, saya sebenarnya udah memperhatikan lama tentang DCT ini, cuman karena legal, di endorse Bapepti, di endorse Wamen, kemudian ketika peresmian kantor di Solo ada Menpora dan cawapres kita, kesayangan kita, Mas Gibran. Wah, ngeri-ngeri sedap gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya beberapa waktu yang lalu banyak korban itu curhat ke saya. Pak, ini kita dirugikan. Dirugikan. Kenapa? Kita ini udah berutang, ya kan? Udah utang untuk masuk di situ, tapi malah tekor. Wah, ini baru disitulah saya ngulik dan ketemu Twitternya si Bro Yunepto ini. Nah, kali ini kita nggak nuduh ya teman-teman ya. Kita ini hanya melihat keanehan apa sih yang terjadi di DCT itu sebenarnya apa sih kalau dari kacamata orang kripto. Karena DCT ini lucu. Ini adalah sebuah kripto yang ditawarkan pada orang-orang awam di pedesaan. Iya, betul. Dan ya, jadi di sini gue ngelihat kasusnya itu dari kacamata orang kripto dulu kali ya. Jadi sebagai praktisi kripto, gue ngebaca dari white paper. Jadi kalau kita tuh biasanya di kripto itu pasti ada namanya white paper kok. White paper itu berarti SOP-nya. SOP-nya, dasar lah itu. Penjelasannya lah, project-nya apa, fungsinya apa, tokennya apa, dan cara pelepasannya ke market tuh seperti apa sehingga aset tersebut bisa diperdagangkan, ibaratnya kayak gitu. Nah, untuk DCT sendiri sebenarnya kalau gue udah pelajarin di white paper-nya itu, mereka ini tidak menjanjikan keuntungan yang besar banget gitu loh. Atau kayak, oh lu beli ini lu pasti kaya. Sebenarnya ya. Nggak ada ya? Nggak ada sebenarnya, nggak ada. Dan mereka memang juga udah bilang bahwa aset kripto ini fluktuatif gitu loh. Dari segi website maupun white paper-nya. Namun kejadian yang kalau kita lihat nih banyak banget teman-teman kita nih yang curhat terkait kerugian yang besar banget, bahkan sampai berhutang. Gue rasa mungkin karena ada dampak dari oknum salesnya kok sebenarnya. Salesnya ini ya? Salesnya ini gitu loh. Dimana memang setelah kita telusuri juga kan bahwa tim dari DCT ini sebenarnya membuat sebuah program. Betul ya, dimana program itu kayak member get member aja sebenarnya kan. Kayak, oh kita cari orang nih, dimana orang ini akan membeli DCT, betul, membeli koin tersebut, lalu melakukan staking program, dan nanti mereka kan dapat komisi. Kayak gitu. Nah, kurang lebih yang gue tahu sejauh ini sampai situ gitu loh. Akan terjadi masalah adalah ketika dia beli. Ini kan nggak selama ini kan tidak masalah. Betul. Karena ketika dia beli di DCT harganya masih berapa, 4 juta atau 2 juta berapa, dan kemudian ditawarkan dengan sistem MLM. Stakingnya per 8 hari, kamu dapat berapa DCT. Betul. Nah, yang menjadi masalah ini adalah kemarin itu ketika burning, biasanya orang itu kan kalau burning itu harganya akan naik, asusnya gitu kan. Betul. Kayak Bitcoin mau halving, ini pasti naik. Betul. Ya, karena makin dikurangin itunya ya. Tapi yang terjadi adalah ketika burning, mereka tuh udah setahun loh. Udah ngempet. Mereka itu selalu diiming-iming nanti ketika burning harga akan naik, lu akan untung. Nah, ternyata ketika setelah burning di Jepang, ya, tiba-tiba dari yang 1.200.000 anjlok ke 600 dan
per hari ini, gue kemarin ngecek itu 390.000. Iya, kalau nggak salah tadi gue cek pun sekitar $25 ya. Berarti berapa tuh? $25 Iya, 15.000. iya, Sekitar itulah iya, ya, sekitar kurang itu lebih itu ya. ya. Kalau di sini sudut pandang gue sih sebagai pengamat kripto ya, sistem burning yang dibawa oleh tim DCT ini sebenarnya kurang bisa berdampak ke harga sebenarnya kok. Oke. Nah, alasannya apa? Jadi selama ini orang tuh mikirnya, ya kalau yang orang awam, kalau burning itu harga pasti naik. Sebenarnya belum tentu. Belum tentu juga ya? Betul. Di mana burning ini kita harus tahu supply yang dibakar itu dari mana. Apakah dari developer? Karena developer pasti ada megang token tuh. Iya, pasti. Atau dari market, dari sirkulasi yang memang sudah beredar. Dan mekanisme burningnya seperti apa gitu loh. Nah, itu yang orang belum banyak tahu. Kalau kita ambil case-nya contohnya BNB, BNB itu dia burningnya berdasarkan biaya transaksi yang dibayarkan. Oke. Jadi dia punya blockchain, setiap kita pakai blockchain ya, kita bayar biaya transaksi. Biaya transaksi. Dan sebagian biaya transaksi itu akan di-burning. Untuk mengurangi supply. Untuk mengurangi supply. Jadi sehingga secara jangka panjangnya itu akan jauh lebih baik. Iya. Tapi kalau dalam kasusnya DCT ini agak unik sebenarnya kok. Uniknya gimana nih? Uniknya gini, jadi kita kayak mungkin biar teman-teman yang awam lebih ngerti sistem cara kerja DCT itu, kita role play aja kali kok biar lebih enak. Jadi di sini contoh gua kasusnya adalah sebagai salesnya, lu sebagai orang awam yang belum mengerti gitu ya. Kayak. Let's say misalnya gue punya bank, contoh ya ini biar kiasan aja gitu. Misalnya gue punya bank, di bank gue ini gue udah bikin 7 juta emas gitu ya, biar gampang aja 7 juta emas gitu. Stoknya jelas ya 7 juta ya. Oke, di mana 7 juta emas ini gue bagi nih. 300.000 emasnya itu gue pegang sebagai pencipta atau developer. Sisanya 2,7 jutanya, 6,7 juta ya berarti ya. Itu gue masukin ke untuk hadiah deposito. Iya. Oke. Nah, 10.000 dari gue lepas nih ke market. Gue jual ke orang-orang. Waktu itu di 2020 harga $9, berarti sekitar Rp139.000. Nah, sekarang harganya 3 juta misalnya. Nah, gue datang ke lu nih kok. Kok lu mau nggak nih investasi cuannya gede nih, di mana harganya di awal 139.000, sekarang 3 juta. Nah, ke depannya pasti naik lagi gitu kan. Nah, kita bisa prediksi anggap ke depannya bisa 4 juta, 5 juta, dan seterusnya. Apalagi supply-nya cuma 7 juta, berarti 7 terbatas juta. Ya emasnya ya gitu kan. Nah, berarti kan akhirnya lu mulai tertarik. Tertarik ya. Nah, terus biar lu cuannya makin gede, berarti lu masuknya lebih gede dong. Lebih gede lagi. Oke. Nah, gimana gue nyaranin, kok lu beli 10 aja dulu. Gitu loh. Nah, tapi kan biasanya orang-orang yang terpencil atau orang di desa kan orang awam kurang lah ya duitnya kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyarankan untuk ya gadailah rumah lah. Ya kan, pinjem duit bank lah. Nah, ini sebenarnya yang salah di sini gitu loh. Ini yang paling berbahaya. Bahkan iklannya adalah ngapain beli mobil cash. Betul. Ya, masukin DCT dulu, nanti angsurannya biar DCT yang bayar. Betul. Dan akhirnya banyak orang keblebet kena Pajero, nggak bisa bayar angsuran. Betul. Nah, jadi lu mau beli berapa nih kok? Contoh lu mau beli berapa misalnya? Gue mau beli 10 deh. 10, oke. Berarti 3 juta kali 10, 30 juta lu keluar kan, lu beli itu. Oke. Nah, lu udah pegang nih barangnya 10 DCT lu beli kan? Oke. Kok lu mau untung lebih baik lagi nggak? Mau dong. Oke, jadi kita ada program namanya deposito kok. Deposito. Lu deposit 10 DCT lu, tiap 3 bulan lu dapat bunga 12%. Tiap bulannya 12%. 12%. Betul, dan lu bisa tarik bunganya tiap 8 hari sekali. Iya. Artinya lu bisa ngebayar hasil bunga pinjaman lu di bank. Yes. Wah, menarik banget nggak tuh? Lu minjem bunga berapa, kan? kita kasih 12%. 12%. Gitu. Mantap tuh. Mau nggak tuh kira-kira lu deposit ke kita? Tapi kalau lu deposit ke kita kok, ada biaya-biaya gitu loh. Dimana kalau lu deposit 10, artinya ada 4 DCT itu akan kita kunci. Dan lu nggak bisa tarik. Yang lu bisa tarik cuma 6. Nantinya kalau lu udah nggak mau staking lagi atau berhenti staking. Ya, terus tiap lu 8 hari sekali kalau lu mau ambil bunganya, lu harus bayar 35 TRX untuk bayar gas fee. Nah, 35 TRX itu ya satunya 1.500 lah. Ya. Nah, tapi padahal berarti kalau 35 sekitar gocap ya. Gocap. Padahal aslinya cuma bayar 1 TRX. Modalnya itu cuma 1 TRX. Aslinya. Modalnya gitu loh. Okay. Karena ini ya DCT ini dibangun di Tron blockchain. Betul. Sedangkan di Tron blockchain sendiri setiap sekali transaksi itu murah banget, cuma 1 TRX atau 1.500
rupiah. Oke. Gitu. Tapi gue ambil lu biaya 35 nih. Wah, cuan 34 Wah, berarti ya. lumayan lah ya. Lumayan lah. Oke. Terus ada pajak juga kok. Gue ambil 11,1% ke lu. Jadi nanti bunga lu gue potong nih 11,1%. Tenang aja, 11,1% ini mah ya geli-geli lah. Geli-geli lah, karena masih gede, angkanya gitu masih 3 juta tuh. Betul, masih 3 juta, ya kan? 11,1% ini buat apa? Buat yang pertama pengembangan kita lah. Kita kan perusahaan harus wajar lah ya. Wajar. Terus kita harus bayar pajak nih. Ya kan ke negara kan kita kan wah, project Indonesia banget lah. Kita harus KAB gitu kan. Jadi kita harus patuh bayar pajak gitu kan. Apalagi legal Bapepti. Betul, legal Bapepti gitu kan. Ya pasti ada duit juga lah. Iya. Ya dan ya kita buat biaya-biaya lain lah. Nah, kurang lebih gitu. Nah, jadi lu mau nih deposito nih ke kita nih 10 DCT. Bunganya kan gede banget gitu kan. Jadi tiap orang mikir nih daripada gua deposito ke bank mending ke DCT aja. Iya dong, pasti dong. Itu kan. Tapi yang mereka lupa adalah hasilnya tidak berupa rupiah. Betul, itu dia. Hasilnya berupa token DCT-nya. Nah, disinilah supply and demand bekerja kok. Iya. Ya kan? Dimana sebenarnya token ini kan aslinya awalnya 0. Ya kan, aslinya tanpa nilai. Tanpa gitu. Nilai. Yang mata uang angin lah. Mata uang angin lah. Yang memberi nilai siapa? Yang memberi nilai ya pasti si demand-nya pasar, itu, ya kan? pasarnya gitu loh. Ketika orang-orang semua staking dan supply-nya terus keluar, tiap tahun itu keluar 10.000 DCT. 10.000 dari yang tadi 6,7 sekian ya hadiah untuk deposito sama 10.000 itu dari developer. Jadi kita yang pegang 300.000 itu 10.000 kita keluar terus tuh kok. Kita jual ke market gitu loh. Dengan alasan ya pengembangan produk. Padahal produk yang dimiliki ya cuma tapi ketika doang. Semakin banyak dijual ke masyarakat, otomatis semakin inflasi dong. Ya, that's why. Itu dia. Makanya karena supply dia terus bertambah dan penyerapannya tidak bisa mengikuti supply yang keluar, harganya yang makin turun. Karena orang kan yang udah deposit lama kan pasti jual terus. Tujuannya kan mereka dapat profit ya pasti dijual ke rupiah kan? Betul. Masalahnya bayar angsuran nggak bisa pakai DCT. Betul. Coba kalau bayar angsurannya pakai DCT ya mungkin bisa ya. Betul. Nah, biar harga DCT naik gimana kok? Makanya diperlukanlah sales ini yang turun ke lapangan buat nyari orang-orang yang akan menyerap supply-nya. Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti itu sebenarnya. Gitu. Nah, tapi ketika sekarang nilai DCT-nya di bawah harga operasional, betul. Otomatis kan mati ini koin jadi. Ya, jadi terakhir yang info yang gue dapat juga sih dari teman-teman di komunitas juga, katanya sih untuk sales ini kayak stop dulu lah, gitu loh. Mereka belum berani untuk ngejual. Dan sebenarnya gue kemarin ada searching di Google, jadi ada orang yang memang udah bikin website menawarkan investasi DCT, terus gue kontak WhatsApp-nya, gue tanya gimana cara staking, ya pura-pura bego dulu lah. Ya, dia sendiri juga tidak berani menyarankan untuk staking. Dia bilang, wah jangan dulu deh staking, nggak balik modal kita gitu. Ya kan, akhirnya para salesnya ini pun juga yang awalnya giat mencari exit liquidity, ibaratnya gitu kan. Ya akhirnya mereka juga nggak berani gitu loh, karena harganya yang turun terus. Kalau dia beli pasti rugi pasti. Yes, betul. Kalau dia beli sekarang dan dia staking pasti rugi, nggak nutup. Gitu loh. Sedangkan biaya yang kayak tadi kan itu sama ya, 30. Artinya ini gimana ya? Sekarang circle-nya ya mati ya, bisa dibilang ya, stop ya. Bisa dibilang stop. Stagnan sih. Ya. Kita nggak ngomong mati lah ya, stagnan lah ya. Iya, stagnan karena tidak ada pembeli baru. Betul. Nah kemudian developer membuat katanya nanti bikin e-sport, bikin program-program itu. Kalau menurut lu masuk akal nggak sih kayak gitu itu? Sebenarnya agak kurang nyambung ya kalau berhubungan dengan penyerapan supply gitu. Iya. Kalau kita bilang penyerapan supply itu kan untuk mempengaruhi harga berarti harus ada yang ngebeli tokennya. Iya. Iya kan? Kalau dia ngadain event-event seperti itu mungkin lebih ke awareness dibandingkan penyerapan support. Beda lah ya, kalau awareness itu kan kita nggak bisa bilang bahwa oh gue adain e-sport, tokennya langsung banyak yang beli. Kan nggak juga. Gitu. Sebenarnya akan jauh lebih baik kalau hasil duit yang kemarin dia pakai ke Jepang itu dipakai untuk ngebeli DCT-nya sendiri dulu. Daripada ke Jepang ya. Betul. Dibeli dulu ya. Dia beli dulu buat jaga harga dulu. Harusnya sih seperti itu. Harusnya kayak begitu. Iya. Tapi ternyata ya udah nasi udah jadi bubur. Iya, mungkin. Nah, kemudian dari 300 untuk menaikkan lagi ke ya anggap aja 1.200.000 itu. Itu harus apa yang harus dilakukan dengan developer itu ya dia?
Paling gampangnya dia buyback sebenarnya. Buyback, ya? Kayak tadi gue bilang, jadi dia udah sediain dana, di mana dana ini dia beli DCT di market. Sehingga terjadi penyerapan supply secara besar-besaran gitu loh. Untuk menjaga nama baik. Betul. Kalau dia pengen masih long run lagi gitu ya. Lagi. Tapi kenapa harga tuh makan hari makin turun loh? Gue lihat grafisnya tuh turun. Seperti tidak ada developernya itu seperti kayak nyerah gitu aja. Kemudian yang lucunya adalah narasinya, tenang aja kita nunggu halvingnya Bitcoin. Oke, nah kalau untuk halving Bitcoin narasinya gue rasa hampir di seluruh project crypto di dunia ini rata-rata menggunakan narasi yang sama ya sebenarnya. Alasannya adalah setiap terjadi halvingnya Bitcoin itu biasanya nggak lama setelah halving Bitcoin kan naik banget tuh. Altcoinnya mulai naik. Naik terus sampai di mana titik Bitcoin ini udah susah naik. Duitnya udah nggak masuk lagi nih. Nah biasanya ketika Bitcoin tuh udah tinggi-tingginya, orang-orang akan take profit dari Bitcoin. Nah ketika dia udah take profit pada jual-jual Bitcoin, nah disinilah mulai namanya season altcoin. Mereka akan cari alternatif mana nih aset lain yang bisa gue masuk, yang punya potensi kenaikan berkali-kali lipat dibandingkan Bitcoin. Jadi kayak kasino sebenarnya. Ya, kurang lebih gitu lah ya. Kalau untuk di kripto, sebenarnya memang kripto ini benar-benar berdasarkan supply and demand sih kok. Sisanya ya tinggal di komunitas dan berarti kalau seperti yang Anda jelaskan seperti itu, mereka memberikan bagi hasil apa segala, uangnya dari mana dong? Nah, untuk di DCT sendiri ya, nah ini sebenarnya kayak tadi gue bilang sih, di mana DCT itu kan dia punya alokasi tim. Setiap tahun dia cair 10.000 DCT. Ya artinya 10.000 DCT ini bisa dijual oleh timnya kapan aja sebenarnya kan. Yang pertama. Berarti create money without money nih ya? Yes, betul. Jadi sama aja Ponzi kalau kayak gitu. Dan yang kedua kan dia dari tax ya. Kayak tadi yang pajak 11,1% itu kan dia ada ambil 4%. Iya. Jadi setiap ada orang ambil reward staking, 4% itu masuk lagi ke developer. Jadi kita nggak tahu developer ini ngejualnya kapan aja gitu loh. Iya. Gitu. Nah, dan yang lucunya, ini kenapa kok legal Bapepti? Nah, ini sebenarnya gue juga masih bingung ya. Kenapa kita yang goblok apa Bapepti yang pinter ya? Kayaknya di Bapepti punya orang spesialis kayaknya yang pinter banget gitu loh. Bahkan kalau kita lihat kan Bapepti sempat mengeluarkan list aset kripto yang diperbolehkan diperdagangkan di Indonesia gitu kan. Dan di situ sebenarnya banyak banget beberapa aset kripto yang terbilang Ponzi dan tidak sesuai dengan white paper-nya sebenarnya. Tidak sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi ya kita lihat nanti deh. Kan juga ada bursa kripto Indonesia, ada CFX, kita juga nggak tahu arahnya kemana nanti ke depannya untuk di Indonesia sendiri gitu ya. Cuma yang jelas saran gue kalau untuk teman-teman ya harus baca sih. Baca project-nya apa. Problemnya adalah orang Indonesia itu lebih baik mati daripada baca. Nah itu yang susah. Belum lagi mereka kebanyakan ikutin omongan influencer kan. Influencer ngomong beli A, mereka ikut beli. Apalagi kan gini ya. Jadi buat teman-teman yang Anda harus pahamin adalah sebenarnya koin anak bangsa itu banyak, ya kan? Banyak. Cuman memang yang ditawarkan secara MLM yang kalau setauku ya, aku tuh mempunyai satu patokan ketika kripto di-combine MLM, disitulah Ponzi. Karena dia kan create money without money kan? Betul. Ya kan, create money without money, kemudian dia bisa memberikan keuntungan dari mana ya? Dari investor yang baru. Betul. Nah, ini menarik kok yang lu bilang create money tanpa money gitu kan. Token di kripto itu bikinnya gampang banget sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang belum banyak yang tahu, mungkin mikirnya, wah bikin token tuh susah. Sebenarnya nggak gampang banget. Bahkan kita bisa bikin token itu hanya sekitar 5 menit udah jadi. Karena sekarang udah banyak tools-nya gitu loh. Iya. Jadi ya orang tinggal fundraising pakai aset kripto, bisa dapat ratusan. Nah kalau seperti itu gue tanya lo ya. Oke. Indonesia itu kan unik. The one and only yang aturan kriptonya, kripto itu tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Betul. Dia sebagai komoditas. Betul. Nah, setahu saya, the main utility mata uang digital ya untuk alat pembayaran. Setahu saya lo ya. Nah ini kan jadi kayak seperti aturan di Indonesia itu sebenarnya kan melumpuhkan industri kripto sendiri. Betul, melumpuhkan ya. Jadi makanya kenapa kita bilangnya aset kripto kan. Kita nggak boleh bilang mata uang kripto itu kita nggak boleh. Kita bilang aset kripto. That's why makanya kalau diperhatikan banyak banget aset kripto yang Indonesia yang mereka berharap dapat legalitas Bapepti diakui oleh Indonesia justru nyungsep justru membunuh
projectnya sendiri sebenarnya, gitu kan. Karena the main utility kita ngomong ya Ethereum. Yes. Main utility-nya untuk pembayaran ya kan, Betul. untuk beli NFT apa segala. Betul. Kalau kita ngomong Bitcoin, kita udah sepakat itu sebagai store of value. Betul. Karena Betul. cuman Bitcoin itu teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, jangan disamakan antara Bitcoin dan kripto, itu dua hal. Ya salah satu kripto ya Bitcoin. Betul, betul. Cuman berdasarkan kesepakatan seluruh orang di dunia, Bitcoin itu cuma tercetak 21 juta dan sama developer kunci passwordnya dibuang. Betul. Jadi itu tuh udah naik turunnya udah nggak ada pihak developer. Nah, kalau kita lihat seperti Tron yang layer 1 itu kan mereka memang main income-nya untuk alat pembayaran kan? Betul. Ada bisnisnya sih sebenarnya semua. Let's say Bitcoin sekalipun, ketika kita transaksi, misalnya kita kirim dari wallet gua ke wallet lu misalnya kok. Ada gas fee. Ada gas fee yang harus gue bayarkan dalam bentuk Bitcoin. Dan Bitcoinnya akan dibayarkan ke para miners yang mengamankan data rincian transaksi kita di blockchain sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Tapi memang khusus Bitcoin, di orang kripto itu nganggapnya sebagai store of value. Store of value, udah koleksi lah. Iya, ini kalau komoditas masih, ya. Bitcoin kalau ngomong komoditas kripto ya masih, ya setuju aja kita. Betul. Nah, cuman kan masalahnya di sini adalah orang-orang itu kena narasi kripto, token masa depan, kemudian menjual narasi-narasi yang endingnya adalah skema Ponzi. Betul. Nah, ini yang menjadi masalah nih. Kalau menurut kamu sebenarnya ideal nggak sih aturan di Indonesia ini? Untuk jujur ya, sebagai pengamat kripto pribadi, untuk regulasi dan peraturan terkait kripto ini masih kurang banget sebenarnya. Gue berharap sih ke depannya diundanglah beberapa orang-orang memang udah praktisi di dunia kripto untuk mengatur dan lebih rinci lagi nih regulasi dan peraturan terkait kripto di Indonesia. Untuk sekarang tuh masih kurang banget, di mana banyak banget celah-celah dan bahkan kebanyakan justru ngebunuh si project-nya sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau kita bicara project-project aset kripto yang karya anak bangsa ya kok ya, sebenarnya ada loh yang berhasil. Masa sih? Ada yang berhasil. Ada ya? Ada, dan itu mereka bisnisnya jelas gitu loh. Yang buat tau tuh ada dua sebenarnya, dan itu dua-duanya dipakai oleh orang global, secara global. Iya. That's why mereka nge-labelnya pun adalah ini project global, bukan project Indonesia sebenarnya. Kalau yang project Indonesia dijual di Indonesia, itu ya itu dia. Mencurigakan. Apalagi kalau cara nawarinnya ke orang-orang yang tidak mengerti kripto, itu udah lebih bahaya banget. Oke. Menjanjikan keuntungan dan sebagainya. Nah, tapi begini, kita berbicara sisi buruknya ya. Ini kan banyak korban masyarakat dirugikan. Kalau menurut lu, dia ngurus sampai urusan polisi bisa nggak? Nah, untuk urusan polisi, jujur gue secara hukum kurang begitu paham ya kok ya. Tapi karena kan lu perjanjiannya kan lu yang tidak ada yang meleset dari perjanjian kan? Betul. Kamu beli berapa DCT, nanti per 8 hari dapat berapa DCT. Betul. Masalah konversinya ini yang bodo amat itu ya. Betul. Ya, nah itu dia justru itu. Karena yang dijualnya itu adalah lu staking DCT dapat DCT, harga DCT bersifat fluktuatif, kita tidak menjanjikan keuntungan kepastian. Ya, that's why makanya secara hukum gua rasa aman-aman aja sebenarnya untuk ke tim dari DCT-nya gitu loh. Gitu sih. Atau memang sengaja dibuat aman? Ya kita nggak tahu lah. Mungkin dia sebelum buat udah pikirin dulu dampak ke depannya kalau harga turun, kita aman nggak ya? Nah, mungkin ini atau udah terpikirkan sama dia. Buat teman-teman yang untuk memahami DCT seperti apa, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya banyak juga DCT yang lain. Betul. Ada 12 of Dia, ada Sitokes, ada macam-macam yang mungkin polanya sama. Betul. Problemnya adalah pihak Bapepti juga tidak tegas untuk memberantas. Ya, betul. Nah, sebenarnya kenapa sih saya tertarik membahas DCT ini? Karena gini loh, kalau bot-bot yang lain punya Indra Kusuma, Indra kemudian Renner, Tokoin apa segalanya, mereka cuma sekedar jual ICO kan? Betul. Nah, tapi kemudian kan tidak ada MLM apa segalanya, nggak ada, murni dia pegang karya apa. Tapi yang terjadi adalah DCT kan dia staking. Jadi yang ilegal itu menurut saya adalah sistem stakingnya. Karena dia memberikan bunga yang di luar kewajaran. Kalau untuk di dunia kripto sendiri ya kok ya, staking ini sebenarnya memang ibarat kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan solusi dengan tujuan supaya sementara supply yang beredar di market itu berkurang karena berpindah nih ke staking gitu kan. Tapi di satu sisi bisa merugikan karena bunga yang besar tadi. Gitu loh. Jadi kalau dia bunganya itu tidak dihitung dengan baik, emisi yang dikeluarkan setiap tahunnya tidak jelas,
dan cara penyerapannya itu nggak ada, ya itu pasti sama aja harganya bohong akan ya. turun terus, betul. Karena supply-nya terus bertambah gitu loh. Oh, oke. Jadi buat teman-teman ya, Anda harus paham ya teman-teman ya. Sekali lagi kita nggak ngejudge ya. Nggak berani saya ngejudge karena kan backingannya kan Wamen, Menpora, Cawapres. Nanti dikira saya benci 02 lagi. Enggak teman-teman. Tapi ini yang terjadi. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, saran saya mikir dulu deh. Kalau memang Anda mau berinvestasi kripto, bergaulah dengan teman-teman komunitas kripto. Follow akunnya Bro Yunepto. Lu aktif di mana, Bro? Gue ada di YouTube, ada di Telegram juga. Nah, di YouTube, di Telegram. Lu kalau mau main kripto jangan follow akunnya leader. Iya, Masalahnya orang leader kripto itu dia nggak main kripto, tapi mereka jualan kripto. Itu yang terjadi. Ya sama kayak kita belajar six pack sama orang yang gendut. Iya, betul. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya ya, scam-nya apa? Apakah gagal bayar? Gua rasa sih enggak ya. Untuk gagal bayar sih enggak akan. Tetap akan dibayar tapi berbentuk DCT token DCT tersebut. Token. Nah, tokennya harga berapa ya nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, ini jadi buat teman-teman yang tanya apakah DCT itu aman apa enggak, hati-hati. Nggak ada yang aman. Setiap keuntungan besar pasti ada resiko. Tinggal Anda bisa makan resikonya atau enggak, ya silakan. Oke, saya Yunipto. Semoga bisa ini membuat pencerahan buat teman-teman yang lain. Hati-hati. Biasanya kalau kripto itu yang bau-bau penipuan tuh biasanya dia dengan kedok menjanjikan keuntungan atau kenaikan harga yang tinggi banget gitu. Oh, sebelum kita selesai, aku mau tanya dulu. Kalau di dalam ada juga penawaran ponzi itu dengan berkedok arbitrase. Oke. Jadi dia ceritanya tuh mengarbitrase antara Binance sama mungkin toko kripto apa-apa segala. Itu menurut lu zaman sekarang masih masuk akal kah untuk seperti ini? Sebenarnya kalau untuk arbitrase ini sampai sekarang tuh masih bisa work aja sebenarnya tapi jika dilakukan oleh kita sendiri. Bukan menggunakan pihak ketiga sebenarnya. Di mana kita sendiri yang bisa lihat harganya, perbedaan harga dari exchange satu ke exchange lain. Karena tiap exchange itu punya likuiditas dan market making beda kok. Iya. Kayak gitu. Jadi harganya pasti nggak akan sama. Gitu loh. Jadi ketika kita lihat, wah kesempatan ada selisih harga yang cukup tinggi, dan kita udah perhitungin ketika kita memindahkan aset dari satu exchange ke exchange lain, berapa lama, ya kita bisa take profit. Tapi nggak bisa tiap hari kan kayak begitu? Tidak bisa. Nggak bisa. Itu kayak, apa ya, hoki-hokian sih, nemu perbedaan harga yang jauh banget ya. Iya. Gitu sih. Jadi kalau ada yang ngejanjiin, wah tiap hari ya itu tiap hari lah. Berapa persen dari arbitrase, wah itu udah pasti bohong lah. Jadi buat teman-teman, saran saya silakan nanti follow akun Twitternya Bro Yunipto ataupun YouTube-nya karena banyak edukasi tentang kripto. Jangan Anda bilang aku pakar kripto apa segala karena ada kemarin yang ngakunya. Kita ini adalah yang ngerti kripto tapi ngumpulinya DCT. Bingung gue tuh, ngerti dari mana. Oke, thank you teman-teman. See you guys. See you.